Halo guys, kita masuk di materi penetapan indeks absorbansi molar KM-4. Oke, indeks absorbansi molar ini sama seperti koefisien ekstinksi molar atau absorptivitas molar ya, disimbolkan dengan epsilon kayak gini ya. Nah, ini ada di hukum Lamberbeer. Waduh, jatuh. Ambil nak. Oke, nah kita bahas untuk hukum Lamberbeer ini setelah membahas caker ya anak-anak. Oke, kita dari dasar prinsipnya, yaitu ini adalah konsep cahaya yang ketika berinteraksi dengan suatu zat, maka jadi kalau ada cahaya, ini ada zat ya, terus ada cahaya masuk lewat sini, maka cahaya tersebut sebagian akan diserap. Jadi ada yang masuk ke dalam sini diserap, dan ada juga yang dipantulkan. Jadi ada yang memantul kembali, dan ada juga yang diteruskan. Jadi ada yang lurus. Jadi ada yang masuk ke dalam badan dia, ada yang kepantul, ada yang terus ya lurus gitu, yang diteruskan. Oke. Nah, kalau di dalam spektro ini kan nanti diukurnya pakai spektro, itu yang terbaca di alat itu, maksudku yang terbaca di komputer, yang ditampilkan oleh komputer itu nilai absorbansi atau cahaya yang diserap gitu ya. Nah, tetapi yang terdeteksi oleh detektor sesungguhnya adalah cahaya yang diteruskan atau yang transmitan gitu. Jadi sebenarnya yang di detektor itu, yang dideteksi itu adalah ini transmitannya gitu. Tapi di komputer dikonversi lah sama dia hingga terbentuk absorbansinya, hingga kita bisa membaca nilai absorbansinya langsung gitu. Nah, terus untuk reaksi pada penetapan ini nggak ada ya anak-anak, karena memang penggunaan KM-4 ini dia sendirian ya. Sebenarnya ada zat kimia lain yaitu H2SO4, cuma H2SO4 ini sebagai suasana saja, sehingga tidak ada reaksi di penetapan ini. Oke, untuk cara kerjanya, pertama seperti biasa kalian buat larutan induk ya 0,1 M. Ini larutan induk ya sebutannya ya, di laba ukur 50 mili, yaitu dengan menimbang 0,79 gram KM-4 langsung dilarutkan ke dalam laba ukur 50 mili sehingga konsentrasinya adalah 0,1 M. Ya, diencerkan, dihempitkan dan dihomogenkan. Nah, untuk nilai penimbangan ini kita dapatkan dari proses perhitungan GLMMR. Ya, jadi ini didapatkan angkanya ini berasal dari rumus G sama dengan L dikali M dikali MR ya. Karena liter yang disuruh itu 50 mili, berarti 0,05 liter dikali dengan molaritas yang disuruh 0,1 M dikali MR KM-4 158, sehingga jika dihitung 0,05 0,1 dikali 158, jadi hasilnya 0,79 gram. Oke. Nah, kemudian ketika larutan induknya sudah jadi, saatnya kita bikin larutan deret standar. Jadi deretnya yang mana di sini 0,1 M, dari 0,1 M tadi mau dijadikan 0,001, 002, 003, 004 dan seterusnya. Ini tergantung pembimbing ya anak-anak. Oke. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara membuatnya, maka kita harus hitung dengan Fibonacci seperti biasa alias diencerkan. Ya, berarti kan di sini dari V1 C1 sama dengan V2 C2. Nah, karena di sini kita tahu yang pekat 0,1 M, berarti isilah C1 dengan 0,1. Nah, untuk volumenya kita nggak tahu ya, tapi ingat ya, bukan volume laba ukurnya dia, tapi volume yang mau kita ambil ya, yang mau kita ya. Kalau kita mau bikin volumenya itu, maksudnya kita mau tahu, jadi dikosongkan. Nah, untuk V2 C2 ini yang mau dibikin ya, yang mana volume 2 di sini laba ukurnya harus 50 mili dan konsentrasinya harus 0,0001 ya, anggap saja yang ini dulu ya.
Maka nanti volume yang harus kita ambil dari 0,1 M adalah 50 dikali 0,0001 dibagi dengan 0,1. Jadi hasilnya adalah 0,05 mili. Ya, anak-anak. Jadi di sini 0,05 mili. Oke. Jadi nanti yang sebelah sini diisi 0,05 dan seterusnya. Gitu. Oke, guys. Nah, selanjutnya sebentar ya, kita cek dulu di Lapleng apakah benar, karena ini kok kecil banget. Sebentar ya anak-anak ya. Oke, ternyata sudah benar anak-anak. Jadi segini 0,05 dan seterusnya. Ini sepertinya pakai mikroburet ya sepertinya ya. Kecil banget soalnya. Oke. Nah, sudah. Nanti setelah dimasukin ke labu ukur 50 semua muanya itu, baru kalian tambahkan 2 mili H2SO4 2N, terus dihimpitkan, dihomogenkan. Nah, ini gunanya H2SO4 ini sebagai suasana asam ya. Ini sebagai suasana asam. Kemudian diukur ya, kemudian diukur. Oh ya, suasana asam pada KMNO4 ya. Penetapan KMNO4 ini dia menggunakan H2SO4 ya, bukan HCl maupun HNO3 seperti penetapan Fe. Kenapa? Karena kalau KMNO4 bertemu sama HCl maka akan berpotensi bereaksi. Mereka berdua ini bereaksi gitu loh, membentuk Cl2 ya. Kalau ketemu sama HNO3 nanti KMNO sama-sama oksidator gitu. Jadi KMNO4 oksidator, HNO3 oksidator. Jadi mereka tidak kompatibel, tidak bisa ya gitu. Kemudian kalau H2SO4 di sini aman ya, dia stabil. Jadi kalau KMNO4 dengan H2SO4 tidak memberikan reaksi yang mempengaruhi pengukuran kayak gitu anak-anak ya. Jadi real dia sebagai suasana atau penstabil H+ saja ya, suasana asam. Nah, kemudian ini diukur ya, diukur 2 kali diukurnya, yaitu diukur absorbansinya dan diukur panjang gelombang maksimum atau lambda max-nya ya. Nah, diukurlah panjang gelombang maksimum dan absorbansinya. Itu ya anak-anak ya. Nah, kalau untuk Blanco di sini cuman diukur absorbansinya saja. Sorry ya, ini aku salah. Jadi untuk Blanco dia diukur, untuk larutan Blanco ini dibikin gunanya adalah sebagai pengkoreksi ya. Pengkoreksi apa Kak? Pengkoreksi apabila ada serapan ya, apabila ada absorbansi atau serapan dari pelarut ataupun kuvet gitu. Atau selain sebagai pengkoreksi dia juga untuk menolkan absorbansi alat. Jadi dienolkan dulu alatnya pakai Blanco gitu ya guys. Oke. Nah, untuk Blanco pengerjaannya sama kayak sampel, yaitu tapi nggak ada KMNO4-nya ya. Jadi real cuman 2 mili H2SO4 2N dihimpitkan, dihomogenkan dengan Aquades, begitu saja ya. Dan ini dia pakai labu ukur yang 100 mili ya, beda dengan sampel ya tadi. Kalau dari standar pakai yang 50 mili. Oke guys, gitu. Nah, untuk Blanco ini yang diukur cuman absorbansinya saja ya. Jadi dia tidak mengukur lambda maksimum. Nah, untuk panjang gelombang maksimum ini yang diukur biasanya sih deret yang di tengah ya. Kalau kita lihat dari Lapleng itu yang diukur itu di standar berapa ini ya, absorbansi 0,2. Berarti yang diukur itu yang standar 1. Yang ini yang diukur guys. Cuman waktu teori yang ku tahu itu kalau kita nyari panjang gelombang maksimum itu yang diukur itu standar tengah gitu ya, bisa 0,0002.
Tapi nggak tahu kenapa ini yang di laporan ini dia pakai yang 0,0001. Ya mungkin bapaknya yang suruh ya guys ya, gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, biasanya pengukuran panjang gelombang maksimum digunakan standar yang tengah. Kenapa alasannya harus gunakan standar tengah? Untuk menghindari adanya konsentrasi yang terlalu kecil atau yang terlalu besar. Jadi kalau di tengah-tengah kan aman ya, penyerapannya juga bagus gitu. Oke, jadi itu alasannya. Tapi kalau anak yang kemarin itu dia pakainya 0,0001 ya guys ya. Oke, nah terus nanti perhitungannya kan berarti nanti bobot KM-4 yang ditimbang, rumusnya yang tadi GLMMR seperti biasa, volume yang dipipet untuk bikin deret, aman ya. Nah terus ini nilai slope atau B, sebenarnya ini bukan slope juga sih, ini yang kalau aku pribadi mengikuti hukum Lamberbeer. Jadi ingat anak-anak, untuk koefisien ekstingsi molar yang tadi aku bilang epsilon ini berasal dari hukum Lamberbeer ya, yang mana A sama dengan EBC. A itu adalah absorbansi, ya itu sama aja kayak E atau koefisien ekstingsi molar ya, atau absorptivitas molar, alias inilah ya yang kalian mau cari nih, absorptivitas molar, intinya kalian mau nyari ini gitu. Nah ini konsentrasinya, satuannya molaritas -1 cm -1. Terus B ini adalah tebal kuvet. Nah untuk tebal kuvet ini biasanya 1 cm guys. Nah untuk C ini adalah konsentrasi zat yang diukur dalam bentuk molar. Nah yang dimaksud dengan slope di sini harusnya sih dia ngikutin hukum Lamberbeer ya, karena kalau yang ku dapatkan itu dia slope itu adalah kan harusnya A sama dengan EBC, betul ya. Nah yang dimaksud dengan slope di kalimat ini itu adalah A per C gitu. Jadi A per C ini dikenal kalau di laporan lengkap itu dia disebutnya sebagai slope gitu. Jadi A per C, ini C nya pindah, berarti nanti tersisa epsilon dikali B, betul ya. Nah nanti A per C nya dihitung menggunakan ini rumusnya ya. A absorbansinya berapa ya, absorbansi itu huruf Y ini. Terus C nya ini adalah konsentrasinya adalah huruf X gitu. Cuman di sini dia menggunakan rumus sigma XY per X kuadrat, sigma X kuadrat ya. Nanti satuannya absorbansi per ini kecoret, berarti tinggal tersisa X pangkat 1, berarti molar pangkat 1 di sini. Oke, berarti sudah benar ya. Ini memiliki satuan absorbansi per molar gitu, absorbansi per molar kalau ditulis di Lapleng kemarin ya gitu. Atau absorbansi kan nggak punya satuan ya, berarti bisa kita kenal dengan molaritas -1. Badeg. Oke. Nah berarti secara logika kan rumusnya kan tadi A sama dengan EBC ya, seharusnya kan rumusnya gini, E sama dengan A per BC gitu ya. Oke, betul ya. Nah kalau di Lapleng itu kerjanya tuh agak-agak rempong, padahal harusnya kan begini doang kan, A per BC. Nah A per C itu yang ini gitu, rumus slope ini yang agak panjang ini, sigma XY per sigma X kuadrat. Oke, terus habis itu terakhirnya dibagi dengan L. Ini L ini adalah panjang kuvet, atau kita kenalnya dengan B, tebal kuvet gitu. Ngerti nggak? Jadi nanti hasil ini kan dia dalam bentuk B ya. Kalau ini kan A per C ini kan orang sebutnya B, berarti ini B per B kecil ini kan tebal kuvet ini kan orang sebutnya L, berarti B per L. Benar ya rumusnya ya, B per L gitu. Jadi hasilnya tadi
kalian bagi dengan 1 senti gitu. Jadi L di sini adalah 1 senti guys. Oke. Gitu. Nah, sudah dapat deh koefisien ekstinsi molar atau indeks absorbansi molarnya. Oke. Nah, berikutnya untuk panjang gelombang maksimum ya, untuk panjang gelombang maksimum itu diukur dari grafik yang paling tinggi. Nah, ini kalau kalian lihat ini hasilnya ya. Nah, ini berarti ini harusnya jawabannya yang poin 3. Kalau kalian bisa lihat ya, puncaknya di nomor 3. Artinya kita pilih yang nomor 3 yaitu 525,50 ya. 525,50 wavelength-nya atau panjang gelombangnya. Ya, bisa juga selain kalian lihat dari grafik yang paling tinggi, kalian bisa lihat dari absorbensi yang paling besar di sini. Gitu ya. Oke. Nah, udah intinya kayak gitu untuk panjang gelombang maksimum pengukurannya. Lalu anak-anak jadi sudah ketemu ya dua-duanya ya, indeks absorbansi molar dan juga panjang gelombang maksimum. Nah, cuman di sini kalian disuruh bikin grafik yang sebelum dan setelah linear. Nah, untuk grafik yang sebelum dan setelah linear ini ngikutin yang kemarin ya, yang praktikum sebelumnya. Yang praktikum FE sama Ji perhitungannya ya. Jadi sama persis. Kita mencari slope, intercept, terus habis itu kita mencari Y. Sorry guys, ini berbeda dengan yang kemarin. Absorbansi nilai untuk menggambar grafiknya itu kita gunakan rumus Y sama dengan BX. Harusnya kan Y sama dengan WX plus A kan. Nah, ini A nya nggak ada, jadi langsung BX saja. Nah, B nya itu yang slope nya ini gitu guys, tinggal dikasih masuk B nya, X nya dikasih masuk, nanti Y nya ketemu ya. Jadi Y nya ini mau dicari, nanti B nya masukin misalnya 0,5 dikali X nya 0,0001, jadi X nya dikasih masuk sesuai dengan ininya, deretnya ya, ini masuk semuanya. Nanti Y nya bisa dihitung kayak gitu. Ini namanya Y yang setelah linear. Nah, yang sebelum linear yang mana kak? Yang sebelum linear itu yang hasil dari komputer. Ada kan ya absorbansi yang dari komputer, ini berarti yang sebelum linear. Ya, ini yang dari komputer anak-anak. Gitu. Sudah deh, nanti tinggal diplotkan seperti biasa. Ya. Nah, kenapa di sini diukur panjang gelombang maksimum itu agar sensitivitas alatnya itu bagus ya, atau agar alatnya itu sensitif. Jadi kalau ada perubahan konsentrasi sekecil apapun, dia akan membaca absorbansinya dengan teliti gitu. Oke. Nah, untuk warna KM04 itu warna ungu. Ini adalah warna yang teramati atau kita kenal dengan warna komplementer. Sedangkan warna yang terserap itu adalah warna hijau. Ya. Jadi maksudnya adalah ini ada KM04. Ini kan warna ungu kan kalau kita amati kan ya. Betul. Nah, pada saat itu dia ditembak oleh cahaya putih ya. Maka yang diserap sama dia itu adalah warna hijau. Jadi cahaya putih ini ada 3 cahaya dasar ya. Jadi cahaya putih itu ada cahaya RGB, red, green, blue. Paham ya anak-anak? Jadi cahaya ini kalau mereka menyatu dengan komposisi yang seimbang, red, green, blue ini menyatu dengan komposisi seimbang, maka warnanya akan jadi putih. Jadi apabila ada cahaya putih masuk melalui KM04, maka nanti yang diserap sama dia itu yang hijaunya, yang green ya. Maka yang diteruskan itu apa? Yang diteruskan red dan blue. Ya, jadi kalau merah sama biru ini adalah yang diteruskan sama dia ya. Warna apa? Merah kalau dicampur sama biru jadi apa? Jadi ungu gitu. Makanya yang kita lihat adalah warna ungu, yang teramati oleh mata kita warna ungu gitu. Karena memang yang diteruskan ya warna ini, yang hijaunya udah kepake, udah diserap sama dia gitu ya. Itu adalah warna, mengenai warna komplementer dan warna yang terserap. Oke. Oke,
Oke guys, nah ini untuk panjang gelombangnya 500 hingga 560 nanometer. Atau tadi berdasarkan laporan lengkap yang tadi kulihat itu dia dapat 525,50 nanometer adalah panjang gelombang maksimumnya untuk KMN04. Oke. Jadi sesuai ya dengan range-nya. Masuk range gitu. Ya guys ya. Nah, untuk panjang gelombangnya itu biasanya kalian bisa menghafal lewat kalimat Mejiku Hibiu. Mejiku Hibiu. Ya. Me itu merah, dia adalah panjang gelombang yang paling besar yaitu 700. Jadi merah itu 700 ya. Terus jiku, jingga, kuning, hijau, biru, ungu itu makin kesana makin berkurang 50 guys. Jadi ini makin berkurang 50. Jadi jingga sekitar 650-an. Ya kuning ini berarti sekitar 600-an gitu ya. Hijau berarti sekitar 650. Biru sekitar 600. Ungu sekitar 550. Ya. Bener ya. Jadi sekitar 525 lah di sini. Oke? Gitu. Jadi anak-anak kurang lebih kayak gitu ya untuk materi koefisien ekstinksi molar atau indeks absorbansi molar KMN04 dan juga lambda max. Oke. Nah, ini untuk list warna yang ini warna yang terserap dan warna komplementernya. Ya. Coba kalian buktikan lagi ya guys. Ini biru yang terserap. Tadi kan RGB. Red, green, blue. Nah, biru yang terserap berarti tersisa red dan green. Merah kalau dicampur sama hijau jadi warna apa? Kuning gitu kan ya. Nah, jadi cocok gitu guys. Warna yang terlihat oleh mata kita jadi warna kuning. Paham? Oke. Nah, terus kalau misalnya nih yang terserap ini warna ungu. Yang terserap warna kuning misalnya. Kan kuning gak ada di sini, red, green, blue. Berarti kan gak ada kuning. Nah, berarti kita bisa prediksikan kuning itu berarti paduan antara red dan green. Betul ya? Berarti ini mereka menyerap dua warna, red dan green. Maka yang dilihat oleh mata kita ya warna blue, bener ya, warna birunya. Gitu. Jadi gitu ya konsep dari Mejiku Hibiu atau warna komplementer dan warna yang terserap pada spektrum cahaya tampak atau visible. Oke guys. Ingat ya, visible itu berarti 400 sampai 800 nanometer. Atau kadang juga buku menyebutkan 400 sampai 750 nanometer. Ini panjang gelombang visible. Oke. Semoga bisa dipahami ya anak-anak ya sampai sini.